Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 dengan beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aprilia Rianti Renada, dengan teman saya yaitu Ellen Fadila. Di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Kata intelektual berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelektual, yang merupakan kata benda yang dapat dihitung yang diartikan sebagai kaum cerdik, pandai, cendekiawan. Hal ini sama juga terdapat dalam bahasa dictionary bahwa intelektual diartikan sebagai cendekiawan, intelektual, cerdik, pandai. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia luar jaringan yaitu offline, kata intelektual diartikan sebagai cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan yang mempunyai kecerdasan tinggi. Kecerdasan tinggi, cendekiawan, totalitas, pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Macam-macam kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah seorang yang tahu bagaimana untuk memproses kata-kata ketika berbicara atau menulis. Kecerdasan ini kegiatan belajar yang menekankan pada keterampilan menggunakan bahasa dalam bentuk kata atau kalimat dengan pola yang terstruktur. Berikutnya yaitu kecerdasan matematik atau logika. Kecerdasan ini adalah tipe orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Mereka mudah untuk membuat klarifikasi atau kategorisasi, berpikir dalam pola sebab atau akibat, membuat hipotesis dan pandangan rasional terhadap kehidupan. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial. Mereka yang jatuh kepada jenis ini adalah yang memiliki sensitivitas yang tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide yang jelas. Yang berikutnya yaitu kecerdasan kinestetik dan jasmani. Tipe orang ini mampu untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Mereka menyukai olahraga dan aktivitas fisik, mengendalikan dan melalui tindakan-tindakan dan praktik langsung. Berikutnya yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah suatu yang dapat mengembangkan, mengekspresikan, dan memahami musik dan bentuk suara. Memiliki kecerdasan musikal seperti bersiul, mudah menghafal lagu-lagu baru untuk didengar, menguasai salah satu instrumen tertentu, sensitif terhadap suara sumbang, dan suka bekerja sambil bernyanyi. Yang berikutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah tipe orang ini yang memiliki kecerdasan pengetahuan diri dan mampu bertindak adaptasi berdasarkan mengenal diri. Karakteristik yang suka bekerja sendiri, cenderung mengabaikan, sering merenung diri sendiri dan memahami kekuatan dan kelemahan. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami, menikmati alam dan menggunakannya secara produktif dan mengembangkan pengetahuan tentang alam. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini yang mencintai lingkungan, mampu mengendalikan sifat dan perilaku hewan, dan bahagia kegiatan di luar ruangan atau alami. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang. Yang pertama yaitu pembawaan, yang kedua yaitu kematangan, yang ketiga yaitu minat dan pembawaan khas, dan yang keempat yaitu pembentukan, yang kelima yaitu Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peran kecerdasan inteligensi dalam belajar. 1. Kecerdasan inteligensi belajar berperan dalam keberhasilan seseorang anak dalam proses belajar di sekolah. Anak dengan kemampuan inteligensi yang rendah akan mengalami kesulitan dalam belajar. Sebaliknya, anak dengan kemampuan inteligensi yang tinggi akan mudah dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua,
Kecerdasan inteligensi berperan sebagai direktion. Menurut Binet, direktion melibatkan pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, sehingga siswa dengan kemampuan inteligensi yang tinggi dapat dengan cepat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, kecerdasan sebagai menurut Binet, adaptation mengacu pada upaya membangun strategi untuk melakukan sebuah tugas lalu berusaha untuk tetap berada dalam strategi tersebut dan mengadaptasinya saat mengimplementasikannya. 4. Kecerdasan sebagai criticism. Menurut Binet, criticism adalah kemampuan untuk mengkritis pikiran dan tindakan sendiri, sehingga siswa yang cerdas dapat berpikir kritis dan lebih aktif dalam proses belajar. Yang kelima, kecerdasan inteligensi berperan dalam memberikan kesempatan belajar. Bagi anak yang berasal dari keluarga, peran faktor non-intelektual dalam belajar. Beberapa penelusuran yang dilakukan faktor non-intelektual dalam belajar itu sendiri dari sikap motivasi, mengelola informasi, konsentrasi, percaya diri, dan kebiasaan. Faktor non-intelektual ini tentu tidak terlepas dari kerja otak. Sebelumnya akan ditemukan beberapa cara mengajar yang disukai oleh otak menurut Alamsyah, Syahid, dan Andi Budimanjaya, yaitu kendali tipe-tipe kecepatan belajar peserta didik yang baik, kecepatan belajar pada peserta didik yang fast learning, normal learner, faktor non-intelektual dalam belajar. 1. Sikap terhadap belajar. Diketahui bahwa sikap adalah kecenderungan orang untuk berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan karena perbuatan merupakan implementasi dari sikap dalam kegiatan belajar sikap peserta didik. 2. Motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan suatu pelajaran. Yang ketiga, mengelola informasi belajar. Mengelola informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengelola informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Yang keempat, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang sering kali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri individu yang sedang belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan
indikator adanya masalah belajar. Yang kelima, rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. 6. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Faktor non-intelektual dalam belajar. 1. Sikap terhadap belajar. Diketahui bahwa sikap adalah kecenderungan orang untuk berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan karena perbuatan merupakan implementasi dari sikap dalam kegiatan belajar sikap peserta didik. 2. Motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan suatu pelajaran. Yang ketiga, mengelola informasi belajar. Mengelola informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengelola informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Yang keempat, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kelaminan laki-laki sebagai satu kelompok memperoleh variabilitas yang lebih besar daripada anak perempuan dalam penyebabkan individu yang sedang belajar. inteleksi artinya lebih banyak anak laki-laki yang lemah dalam intelektual dibandingkan dengan anak perempuan. Namun banyak anak laki-laki yang menunjukkan superioritas dalam inteligensi dibandingkan anak perempuan terhadap aktivitas fisik dan berbagai penelitian sampai pada kesimpulan yang sama seperti hal tentang jenis kelamin, yaitu bahwa perbedaan di antara ras dalam hal inteligensi kurang lama sehingga signifikan daripada perbedaan di dalam ras. Banyak penelitian di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa apabila sekelompok orang negara India atau orang Meksiko dites inteligensinya, rata-ratanya hanya lebih rendah 5-10 angka IQ daripada rata-rata kelompok anak kulit putih. Kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa peran faktor intelektual dalam belajar adalah kegiatan sebagai berikut: meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam belajar sebagai direktion, yaitu dapat dengan cepat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan. Sebagai dapat tatian, yaitu upaya pembangunan strategis untuk melakukan sebuah tugas lalu berusaha untuk tetap berada dalam strategi tersebut dan mengadaptasikan saat mengimplementasikannya. Sebagai critiquing, tujuan pendidikan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemampuan, serta memperhalus perasaan. Baiklah, itulah dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.